Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi di Blessing Night secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Oh, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari bersama kita pujikan Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
Sekinanda banana sikire. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, tiada lain yang dapat kami andalkan di dalam dunia ini hanya selain Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari 60 Surabaya, diadakan pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Di setiap ibadah disertai dengan live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Jumat pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan, kuduskan tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini kami dapat kembali beraktivitas dengan normal, dengan keadaan yang baik, kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan hari ini tiba saatnya kami mau mendengarkan, kami mau belajar kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan membuat setiap kami bertumbuh pengenalan akan firman-Mu. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau sudah berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang akan diberitakan, setiap firman yang akan disampaikan, itu untuk setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Dan saya melihat Bapak Ibu dalam keadaan sukacita, ya, karena setelah liburan yang cukup panjang, 1 minggu berlibur. Jadi bagi Bapak Ibu yang habis berlibur lalu udah sampai kota Surabaya, saya mau mengucapkan selamat datang di kota Surabaya. Dan holiday is over, ya, liburannya udah selesai. Waktunya kita kembali untuk berkreativitas, untuk bekerja. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Koko, ya kan, Evangelis Yudi, ya, seorang pengusaha, ya, seorang sekarang hari-hari ini dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan itu untuk setiap kita semua dan untuk membawa setiap kita semua bertumbuh akan pengenalan akan firman Tuhan. Biarlah melalui kesaksian, melalui firman Tuhan ini setiap kita dikuatkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ko Yudi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan sharing firman Tuhan gitu, ya. Jadi pada waktu hari Minggu tuh kebaktian, saya datang minggu kemarin kebaktian kedua, Pastor Yosua minta saya untuk ngisi di acara Blessing Night ini, ya. Jadi sepanjang saya perjalanan pulang tuh saya bergumam gitu, ya. Waktu dalam perjalanan pulang itu saya ngomong dalam hati saya sendiri gitu, ya. Tuhan, kira-kira apa ya Tuhan yang mau disampaikan gitu, ya Tuhan. Ini kan apalagi temanya tentang kebangkitan dan bentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus gitu, ya. Saya juga bingung gitu, Tuhan kira-kira apa ya Tuhan. Lalu waktu dalam perjalanan itu ada Roh Kudus itu, ya, yang inginkan saya dalam hati gitu, ya. Kok saya tiba-tiba itu muncul gitu, ya, ayatnya Yohanes 3:16 gitu. Nah, waktu perjalanan itu kan kita semua tahu lah, ya, kalau Yohanes 3:16 itu semua pasti hafal semua. Cuman saya juga sempat komplain gitu, ya. Komplainnya gini, loh Tuhan, dari Yohanes 3:16 ini apa yang bisa digali loh Tuhan. Perasaan ini kan ayatnya ini kan umum gitu loh Tuhan. Tapi saya mau belajar gini lah, saya mau belajar tunduk sama Tuhan gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu oke lah Tuhan, kalau Tuhan mau saya bicara ayat ini, Tuhan nanti tolong kasih hikmat saya, ya. Jadi waktu saya sampai di rumah, itu saya masuk kamar sendiri gitu, ya. Jadi saya ada waktu dengan Tuhan sendiri. Jadi sambil buat kerangkanya untuk firman hari ini gitu, ya. Nah, yang saya dapat gitu, ya. Jadi eksposisi tentang makna kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus yang saya ambil dari Yohanes 3:16. Yuk kita baca sama-sama lagi, ya, enggak apa-apa biar sudah hafal, ya. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pada saat kesempatan kali ini, saya ini membagi dalam 4 bagian gitu, ya. Jadi diakhiri setiap tanda koma
Itu nanti saya jelaskan gitu ya. Yang pertama, di bagian pertama itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menurut Bapak Ibu ada sesuatu yang aneh enggak ya dalam ayat ini? Saya dapatnya dari Tuhan gini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pernah enggak Bapak Ibu mikir gitu ya, kenapa kok dunia ini? Padahal jelas-jelas ayat ini adanya di Alkitab. Kenapa kok Tuhan enggak bilang, karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen? Sebab kan yang ada ayat ini cuma di Alkitab aja, kitab-kitab lain enggak ada ayat ini ya. Pernah enggak Bapak Ibu mikir gitu ya? Saya kasih Roh Kudus gitu ya, hikmat ya. Kenapa ya? Kok begitu besar kasih Allahnya ini akan dunia ini? Jadi yang pertama saya dapatnya itu ada dua. Kenapa kok dikatakan kasih Allah ini akan dunia ini? Yang pertama, kalau mungkin ya, kalau kita kasihnya manusia, itu kita kan pilih-pilih ya. Oh aku ngasih kamu karena kamu baik sama saya. Jadi makanya saya ngasih kamu. Tapi beda dengan kasih Allah. Yang pertama saya dapat apa? Namanya kasih Allah itu tidak pilih kasih. Bahkan sampai dikatakan di ayat pembukaan ini ya, begitu besarnya kasih Allah. Bukan kalau biasanya kita sudah ngomongnya besar itu kan sudah cukup ya untuk ya menggambarkan besarnya kasihnya. Tapi ini dikata-kata begitu. Jadi itu menandakan apa ayat ini? Karena begitu kasihnya itu sampai apa ya? Mungkin kalau saya bilang itu dalam bahasanya kasih Allah ini gak terbatas gitu ya. Dan bukan hanya buat orang Kristen saja. Ternyata buat dunia juga. Kenapa kok dibuat dunia lagi ini saya katakan. Saya dapatnya tuh gini loh. Kita hidup di dunia ini kan sementara ya. Benar ya, tempat kita bukan di sini. Jadi pada hari penghakiman nanti. Supaya tidak ada orang yang komplain. Komplainnya tuh kenapa? Allah sudah jelaskan ya. Di dalam Alkitabnya ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nanti kalau suatu kali pada hari penghakiman ada orang yang komplain. Loh Tuhan, katanya Tuhan sayang sama aku. Tapi mana? Aku loh tidak pernah tahu tentang kasih Allah. Sudah dijelaskan padahal. Ya ini dalam artian gini ya. Kalau kita memang bisa mengenal kasih Allah. Memang benar dari Tuhan sendiri datang kadang bisa ya. Tapi yang kedua, kita juga sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita ingat juga kalau kebangkitan Kristus dan kenaikan Tuhan Yesus ada pesan amanat buat kita disuruh menjadi saksinya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita nggak bisa cuma hanya tuh ya cuma biasa-biasa aja, kita ngikutin Tuhan, cuma dengar firman, cuma apa. Tapi kita akan lupa pesan amanatnya agung ini. Supaya apa? Kita menjadi saksinya. Memberikan saksi biar orang dunia ini tahu. Ternyata bahwa kasih Allah itu besar. Kenapa kok dikatakan kasih Allah ini begitu besar? Kita tahu sendiri ya, dunia ini penuh dengan dosa. Hidup kita sebelum adanya kasih Allah, kita semua hidup dalam dosa. Kalau boleh, saya mau jelaskan lebih detail ya. Ada satu juga teman saya itu, kenapa sih yang tanya gitu ya, kok Tuhan itu ciptakan setan? Kalau misalkan Tuhan gak ciptakan setan kan enak, kita gak jatuh dalam dosa. Bapak Ibu ada bisa yang jawab, bantu saya? Boleh, barangkali mau ditulis di kolom komentar juga gak apa-apa. Nah, jadi kenapa kok ada yang tanya gitu ya, kenapa kok Tuhan ciptakan setan? Jadi saya cuma bisa jelaskan sama teman saya yang tanya itu ya. Awal mulanya Tuhan gak pernah ciptakan setan. Tuhan ciptakan malaikat, namanya Lucifer. Dia malaikat pemimpin pujian di surga. Sampai satu kali malaikat Lucifer ini memberontak. Karena apa? Karena dia ingin jadi seperti Tuhan. Akhirnya Tuhan tahu malaikat Lucifer ini memberontak, sama Tuhan dibuang ke bumi. Lalu tentang manusia, kenapa kok bisa jatuh dalam dosa? Pertama kali Tuhan menciptakan manusia di mana Bapak Ibu? Taman Eden ya, kita ingat semua ya. Taman Eden menggambarkan the presence of God ya. Jadi tempatnya ini benar-benar seperti surga gitu ya. Di sana kita nggak usah kerja, di semua disediakan sama Tuhan. Kita ngalami damai sejahtera terus, nggak pernah ngalami sedih. Itu tempat di Taman Eden. Sampai satu kali iblis membujuk manusia ya, benar ya. Kita semua tahu ya, dibujuk dengan buah apel ya. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia dibuang kemana sama Tuhan? Dibuang ke bumi. Jadi kita ini sama iblis, sama setan, satu nusa kambangan di dunia ini. Dan pada waktu setan sudah dibuang pertama kali sama Tuhan,
setan itu membangun sistem kerajaannya di dunia ini. Makanya di Alkitab jelas dikatakan kita di dunia ini sedang berada di dalam kuasa si gelap. Karena setan sudah menguasai dunia lebih dulu, baru kita dibuang ke bumi. Jadi itu karena kenapa kok sampai dijelaskan ayat ini, karena begitu besar kasih Allah. Padahal kita ini berdosa. Tapi Allah gak pernah ngungkit dosa kita ini. Justru Allah mengasihi kita tanpa melihat adanya dosa kita. Biasa kalau ada orang yang berbuat dosa sama kita, kita kan pasti benci ya sama dia ya Bapak Ibu ya. Benar ya. Kadang ada orang, jangankan berbuat dosa sama kita, nyakitin hati kita. Kadang kita tahu kalau orang itu dengan sengaja gitu ya, mungkin melukai hati kita gitu. Kita pasti sudah benci sama orang itu. Tapi beda dengan kasih Allah. Kasih Allah ini apa? Dia mengasihi semua orang, enggak pilih-pilih. Makanya itu dikatakan begitu besar kasih Allah, bukan pilih kasih seperti kasihnya manusia. Nah, sampai itu akhirnya begitu besarnya kasih Allah, kita masuk di part kedua, yaitu apa? Di part keduanya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita tahu ya, anaknya tunggal Yesus Kristus ya. Jadi karena kejatuhan manusia dalam dosa, Allah itu berinisiatif untuk apa? Mengaruniakan, dengan kata lain itu menganugerahkan. Jadi kalau kita sekarang sudah bebas dari dosa, kita diselamatkan. Bebas dari dosa ini sebelumnya pada waktu itu ya. Jadi setelah Kristus disalibkan, kita percaya dan kita dibaptis. Kita membuang hidup kita yang gelap. Hidup kita di dalam terang. Itu yang saya katakan tadi, bebas di dalam dosa ya. Nah, dengan kata lain, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tapi murni 100% karena kasih karunia Tuhan. Nah, satu kali ada juga teman saya Bapak Ibu ya. Dia tanya gini loh. Bro, kamu kan orang Kristen ya. Apalagi sekarang kamu udah sering khotbah gitu ya. Dia tanya, ini kebetulan bukan teman seiman ya, bukan dalam teman seiman. Dia tanya gini, kenapa sih kok orang Kristen nyebut Yesus itu juru selamat? Padahal Yesus itu manusia. Bapak Ibu juga bisa, ada yang bisa tahu? Atau waktu Bapak Ibu ditanya gini, Cek ya, aku tak telepon Pak Gem dulu ya, tak telepon Pastor Yosua dulu ya. Wah nanti keburu hilang ya kita jiwanya ya. Jadi kenapa kok dikatakan Yesus itu sebagai juru selamat? Padahal Yesus itu manusia. Kita jelaskan pakai Roh Kudus, mereka nggak ngerti Roh Kudus itu apa. Jadi kita jelaskannya ya gitu ya. Kalau saya kasih hikmat sama Tuhan gini. Saya buat permisalan dulu ya. Misalkan ini ada semut mau jatuh. Semut ini mau jatuh dalam jurang. Caranya kita menyelamatkan semut gimana Bapak Ibu? Kita harus jadi semut. Benar ya. Tapi sayangnya kita manusia, kita nggak punya kuasa untuk jadi semut, benar ya. Tapi kalau Tuhan berkuasa, benar ya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mau jadi apapun juga bisa ya. Jadi kalau kita mau menyelamatkan semut ya kita harus jadi semut. Supaya kita apa? Kita tahu bahasanya mereka, kita tahu hidupnya mereka. Kita bisa merasakan semuanya. Supaya apa? Semut gak jatuh dalam jurang. Begitu juga dengan turunnya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Lah yang diselamatkan sekarang kita kan manusia. Nah, Tuhan sekarang mau jadi manusia, masalah buat kamu. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita maksudnya tuh jangan kita mau dikecoi ya. Ada kadang tuh sebagian teman yang memang sengaja untuk menjatuhkan iman-iman kita gitu ya. Jadi kita harus, kalau buat saya pribadi gitu ya, mengenal Tuhan sih lebih dalam itu yang kuncinya ya. Supaya kita punya apa? Punya iman itu tetap teguh di dalam Tuhan gitu. Jadi kita gak mudah terombang-ambing. Nah, terus kalau kita sudah bilang, oke lah, dilanjutkan lagi sama dia. Sekarang menurutmu juru selamat. Loh, buktinya apa kok dikatakan juru selamat? Saya katakan, satu-satunya perkataan yang dikatakan sama Tuhan dan tidak ada di kitab-kitab lain. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini sudah sangat jelas sekali. Kenapa kok Tuhan dikatakan juru selamat? Saya pakai ilustrasi lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan kita ngomongkan juru selamat dulu. Misalkan kita mau pergi ke restoran, kita makan. Kita pasti ada namanya yang juru masaknya ya. Makanan supaya lebih enak. Itu namanya kita panggil juru masak ya.
Terus apalagi misalkan nih ya, ada kampanye, pasti ada namanya jubir. Misalkan kalau di GB ini ada tempat kita KAB gitu ya, ada jubir ya. Masa yang jadi jubirnya gini, malam bapak-bapak, ibu-ibu, gimana orang mau percaya? Jubirnya aja modelnya udah kayak gini. Kenapa kok Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat? Karena Tuhan yang tahu satu-satunya jalan keselamatan. Dia tahu. Kenapa kok dia tahu? Sebab dia memang asalnya bukan dari dunia ini, asalnya dia di surga. Jadi mengapa kok Tuhan dikatakan sebagai juru selamat? Karena Tuhan tahu jalan menuju keselamatan ini loh. Bahkan dikatakan satu-satunya juru selamat. Mungkin Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa itu katakan kok sampai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, itu juga ada ya di dalam Alkitab ya. Dikatakan apa ayatnya? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Yaitu anak manusia. Dikatakan anak manusia ini yaitu Yesus. Jadi gak mungkin ada orang yang bisa naik ke sorga kalau bukan tempatnya dari sorga. Logikanya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tempatnya di atas, dia turun. Lalu setelah itu dia naik lagi. Memang tempatnya di atas. Nah seperti itu yang saya dapat Bapak Ibu. Terus dari sini kita diingatkan ya. Jadi kalau kedatangan Tuhan itu sebenarnya bukan buat agama Kristen. Bukan membawa agama Kristen. Sebab tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidup kita. Jadi Tuhan ini kenapa kok datang? Tuhan Yesus datang gak bawa agama. Tapi Tuhan Yesus bawa jalan. Jalan keselamatan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini dilanjutkan di bagian yang ketiga ya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu untuk melengkapi dari yang tadi part kedua tadi, ini bagian ketiganya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu kenapa kok makanya sampai Tuhan itu datang gitu ya. Lalu sekarang di sini ada pertanyaan menarik ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mungkin kadang ada orang yang mempermainkan gini. Oh enak ya. Melok Kristen itu cuma gampang, percaya tok langsung gak binasa hidupnya. Menurut Bapak Ibu bisa begitu tidak binasa? Saya bisa membantu menjawabnya ya. Jadi dengan jelas di Alkitab Tuhan katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang kita tadi katakan ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sekarang siapa yang memanggil Tuhan itu agama apa? Jelas agama kita, agama Kristen. Tadi saya katakan, jadi Tuhan itu gak datang turun dari surga ke dunia, bukan bawa agama Kristen. Tuhan datang untuk membawa jalan keselamatan buat kita. Nah sekarang banyak orang Kristen itu apa? Ya oke lah, aku cuma percaya tok. Tuhan katakan dengan jelas loh, kamu percaya tok dengan mulutmu ini loh. Tapi kamu gak melakukan firman, sama aja. Dikatakan lagi apa? Sama seperti halnya tubuh, mati tanpa roh. Begitu juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita cuma ngomong percaya tok, tapi perbuatan kita nol. Kita pikir aja lah. Pikiran secara manusia, jangan ngomongkan kita pikiran secara Tuhan ya. Kita mungkin bisa bohongin Tuhan gitu ya. Kita bohongin manusia bisa, tapi kita tidak bisa membohongin Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi kalau kita cuma ngomong asal ngomong percaya, oh ya aku percaya supaya gak binasa. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Lah percuma ya Bapak Ibu ya. Jadi kita gak ngerti arti kebangkitan yang benar tuh gak ngerti. Kita selama ini cuma di gereja rame-rame, kita menikmati acaranya, tapi gak ngerti maknanya sesungguhnya gitu ya. Ya buat apa? Dikatakan lagi apa? Sekarang caranya gimana kalau kita melakukan kehendak Bapa? Banyak ini yang tanya, kehendak Bapa itu yang mana sih? Lah kalau saya mau jelaskan ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, gimana kita bisa tahu kehendak Bapa? Benar ya Bapak Ibu ya. Kehendak Bapa itu yang seperti yang gimana? Saya ambil simpelnya aja ya. Kadang kita namanya manusia itu makhluk sosial kan pasti berhubungan dengan orang-orang. Kita orang itu kadang kan secara sengaja atau enggak, kadang ada yang nyindir kita. Benar ya. Lalu kadang-kadang kita itu juga ada iri hati.
kok teman kita langsung naik jabatan ya, aku kok belum ya. Padahal aku lama loh yang kerjain. Itu lalu ada Roh Kudus gitu ya, yang mengingatkan. Biasanya kalau orang yang dekat sama Tuhan, itu selalu diingatkan sama Roh Kudus. Untuk apa? Sudah, jangan iri hati. Lupakan iri hati. Karena apa? Iri hati ini kan kalau kita ngomong tuh bukan sekedar masalah biasa ya. Kenapa kok saya sebut masalah biasa? Kalau masalah sakit di tubuh kita, kita bisa obatin. Tapi kalau iri hati, kepahitan, dendam, itu penyakitnya ada di dalam jiwa kita. Itu susah loh nyembuhkan. Cuman satu-satunya bisa menyembuhkan apa? Yang kebutuhan jiwa kita. Ya saat kita dekat sama Tuhan itu, kita bisa mengisi jiwa kita ini supaya apa? Supaya jiwa kita tetap merasakan damai sejahteranya Tuhan. Makanya itu Tuhan bilang ya, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera yang aku berikan beda dengan yang diberikan sama dunia. Ini tadi. Jadi kalau kita memang hidup mengenal Kristus, mau melakukan kehendak Kristus, kita pasti mau untuk diubah. Jadi saya juga pernah ngalami Bapak Ibu. Jadi nanti lain kali ya, next time mungkin kalau ada kesempatan lagi saya mau cerita juga. Itu seru juga sih Bapak Ibu. Jadi tentang hal mengampuni itu ya. Cuma kali ini saya bicarakan tentang itu ya. Nah, itu makanya kenapa kok kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan cuma ngomong asal percaya tok. Percayanya gampang. Tapi melakukan kehendaknya Tuhan ini yang sulit. Memang kehendak diri ini, kehendak bebas kita lebih gampang ya. Kita mau ikuti aja gampang. Tapi hati-hati. Nanti apa? Dikatakan bisa berujung kepada kebinasaan. Nah, lalu dilanjutkan lagi yang bagian terakhir yang keempat, yaitu apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca gitu ya, beroleh hidup yang kekal. Kalau saya dapatnya dari Tuhan itu gini, goal kesuksesan orang Kristen itu bukan untuk mencapai apa yang semua kita inginkan. Benar ya, kita punya rumah mewah, deposit banyak, mobil banyak, semua apa? Buat apa? Kita nggak bisa bawa loh Bapak Ibu. Bahkan kita pun aja tidak bisa mengendalikan hidup kita. Jadi saya rasa kesuksesan dunia dengan kesuksesan di mata Tuhan itu beda. Kalau kesuksesan kekristenan itu ya di mata Tuhan, dia ini tadi goalnya untuk mencapai hidup yang kekal. Nah, terus kenapa kok sekarang gini ya? Kenapa kok kira-kira Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kenapa kok kita harus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus? Saya dapatnya begini Bapak Ibu, supaya kita selalu diingatkan ya, kita sadar bahwa tempat kita ini bukan di dunia ini. Tempat kita itu di atas itu loh. Jadi sama dengan tempat Kristus ada. Dikatakan dengan jelas ya. Yuk kita buka ya sama-sama, tadi belum buka Alkitab ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Di sana jelas-jelas dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi tempat kita ini bukan di dunia. Itu makanya kita kenapa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Supaya kita ini tahu, kita sadar. Kita tempat dunia ini cuma bagi kita sekarang di dunia sebagai seorang musafir gitu ya. Tempat kita yang sesungguhnya ya dekatnya dengan Kristus. Kemana Kristus mau ya kita ada di sana. Dan Kristus maunya adalah apa? Kita hidup di dalam hidup yang kekal. Sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau kita ambil gitu ya, dari yang bagian terakhir ini ya, beroleh hidup yang kekal. Kalau dikatakan beroleh hidup yang kekal, berarti ada yang namanya mati yang kekal. Nah, jadi pilihannya cuma ada dua. Mau mati yang kekal atau hidup yang kekal. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memang mau beroleh hidup yang kekal, yuk mulai sekarang kita rubah. Kalau hidup kita misalkan, kalau dulu cuma ya wis Kristen ya biasa-biasa lah. Ojo terlalu fanatik lah, ojo terlalu yang gitu-gitulah. Itu enggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita
Kenapa kok makanya saya kadang dibilang ya, kamu orang Kristen. Sebenarnya Kristen itu cuma sebutan gitu ya. Tapi sebenarnya kita ini apa? Kristen apa? Pengikut Kristus. Kalau dikatakan pengikut Kristus, ya kita mau ndak mau harus ngikuti semua karakternya Kristus. Semuanya. Supaya apa? Supaya kita ini hidupnya berdampak. Jadi orang itu bisa melihat yang tadi di bagian pertama tadi. Supaya apa? Dunia ini tahu bahwa kasih Allah itu besar. Dan kasih Allah itu ada nyata di dalam hidup kita. Jadi kita membagikan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini buat orang lain. Kita menjadi saluran berkat. Dan sesuai juga dengan pesan amanah agung ya Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang malam ini, yang mendengar firman ini, kalau misalkan Bapak Ibu belum bertobat, ya segeralah bertobat untuk dibaptis. Kenapa kok saya katakan dibaptis? Baptis ini kan, baptis bukan menyelamatkan ya, baptis ini materai gitu ya. Materai supaya kita itu kalau di negara kita hukum itu semua surat kan pakai materai, tandanya sah. Kita sah menjadi pengikut Kristus itu ya. Jadi apa? Supaya kita ini juga saat kita percaya kepada Tuhan, pasti ada Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Nah, itu apa? Supaya tiap hari melalui proses-proses tiap hari. Hidup kan namanya ada prosesnya. Kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bukan yang tadi namanya cuma Kristen-Kristen tok. Nanti kita bisa hidup binasa. Jadi jangan kerasan hati Bapak Ibu ya. Jadi tapi untuk buat Bapak Ibu yang sudah baptis, kita teruskan keselamatan kita. Karena keselamatan itu bisa hilang loh Bapak Ibu. Kenapa kok bisa hilang? Bukan dari pihak Tuhan tapi dari pihak kita. Makanya Rasul Paulus dengan jelas ya mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita setelah ikut Tuhan, kita nggak bisa cuma seenaknya kita terus jatuh dalam dosa, berbuat dosa terus. Itu bisa lama-lama keselamatan kita bisa hilang karena diri kita sendiri. Terima kasih. Haleluya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Yuk Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama menghafalkan. Ya, saya yakin banyak dari Bapak Ibu sudah menghafalkan atau bahkan di luar kepala. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah ayat apa ya? Seandainya kalau seluruh Alkitab gitu ya tiba-tiba hilang dan kita punya Yohanes 3 ayat 16, itu kuat dalam kehidupan kita. Ya, karena itu kita perlu adanya menghafal. Supaya apa? Supaya yang namanya ajaran, supaya yang namanya berita-berita yang tidak benar. Nah, itu kita bisa mensortirnya. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, ayat ini harus menjadi ayat pegangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang besar sehingga setiap kita diselamatkan. Diselamatkan bukan dari usaha kita, tapi dikatakan itu semua karena pemberian. Mengaruniakan dalam bahasa Inggris diartikan gift atau hadiah. Nah Tuhan Yesus sebagai hadiah dalam kehidupan kita supaya setiap kita tidak binasa, melainkan menerima keselamatan yang daripadanya. Ya, dan tadi saya mau sedikit membenarkan gitu ya, Adam dan Hawa itu bukan jatuh karena buah apel Bapak Ibu ya. Tetapi biasanya gambarnya memang nggak tahu kenapa aku buah apel. Itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya percaya biarlah kebenaran firman ini menguatkan kita. Percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Ya kalau kita percaya pasti ada buktinya. Yang namanya cinta itu kan pasti ada tindakan. Nah kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, otomatis kita rajin membaca firman Tuhan. Untuk apa? Bukan hanya sebagai sebuah kebiasaan, tetapi karena keinginan kita yang mendalam untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu,
biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang begitu sederhana Tuhan, dapat mengingatkan kami, dapat membuat setiap kami mengerti Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami orang-orang berdosa Tuhan. Kami yang tidak layak diselamatkan, kami yang berdosa, kami yang manusia-manusia yang patut dimurkai Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang besar Tuhan, Engkau mengganti posisimu dengan posisi kami Tuhan. Sehingga kami menerima kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga berkati Ko Yudi yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan rema yang baru Tuhan. Sehingga setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya dan rumah tangganya Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan, dapat menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama bahwa ibadah minggu sudah kembali normal, yaitu 3 kali ibadah jam 9, jam 11 dan juga jam 5 sore. Lalu sekretariat gereja juga kembali normal, akan buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, yaitu jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, lalu yang lain ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Yesus lahir ke dalam dunia. Dia melayani, lalu ia disiksa, ia mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga ia bangkit. Nah, 40 hari kemudian Bapak Ibu, ya, ia naik ke surga dan ia memberikan yang namanya seorang penolong. Ia menjanjikan seorang penolong. Nah, setelah kenaikan nanti 10 hari kemudian akan ada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Sekali lagi tanggal 26 Mei jam 10 dan jam 5 sore. Saya rasa gak ada yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami ada itu semua karena penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kalau beberapa minggu ini Tuhan kami sudah menikmati Tuhan bagaimana kami dapat memiliki day off atau hari libur Tuhan. Atau pulang ke kampung masing-masing Tuhan dengan sukacita, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan itu ada dalam pemimpin kami Tuhan. Supaya dapat mengatur Indonesia ini Tuhan. Supaya dapat melewati pandemi ini Tuhan. Dan kami dapat bersama-sama kembali berkumpul dengan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah setiap kami dapat menerima antibodi yang ekstra Tuhan. Kekuatan yang ekstra daripada-Mu Tuhan. Sehingga tubuh kami dapat dikebalkan dari yang namanya virus Tuhan. Dan itu kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kembali bekerja ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang, biarlah Engkau berkati mereka, Engkau berikan ide-ide yang baru, kreativitas yang baru Tuhan, dan Engkau pakai Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan dapat menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu dalam Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, biarlah kasih sukacita daripada Allah anak yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.